Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Majid dengan NIM A1C224068. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bangun ruang sisi datar, tugas mata kuliah Kapita Selekta Matematika Sekolah Menengah Pertama. Dan untuk selanjutnya, yang saya hormati Ibu Ferry Tiona Pasaribu, MPD CIT, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Matematika Sekolah Menengah Pertama. Baik, yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, menentukan luas permukaan kubus, balok, prisma, dan limas. Yang kedua, menentukan volume kubus, balok, prisma, dan limas. Yang ketiga, menaksir volume bangun ruang tak beraturan. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materi. Bangun ruang beraturan. Yang dimaksud dengan bangun ruang beraturan yaitu bangun ruang yang memiliki bentuk simetris dan rumus tetap untuk menghitung luas permukaan serta volumenya. Bangun ruang beraturan terdiri dari kubus, balok, prisma, dan limas. Untuk pembahasan materi yang pertama yaitu kubus. Kubus adalah bangun ruang tiga dimensi yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi dengan semua sisi yang memiliki panjang dan bentuk yang sama. Ini adalah contoh dari kubus. Ciri-ciri kubus, yaitu yang pertama, memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang panjangnya sama. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Yang keempat, semua diagonal ruangnya memiliki panjang yang sama. Rumus luas permukaan kubus, yaitu 6 dikali sisi, atau 6 dikali sisi kuadrat. Rumus volume kubus yaitu sisi dikali sisi atau sisi pangkat 3. Selanjutnya, pembahasan materi yang kedua yaitu balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang dengan pasangan sisi yang saling sejajar dan berlawanan sama besar. Ciri-ciri balok yaitu yang pertama, memiliki 6 sisi, di mana sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama. Yang kedua, memiliki 12 rusuk terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Yang keempat, memiliki diagonal ruang yang berbeda panjang tergantung ukurannya. Rumus luas permukaan balok yaitu 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT. Dan untuk rumus volume balok yaitu P dikali L dikali T, di mana P itu adalah panjang balok, L adalah lebar balok, T adalah tinggi balok. Dan ini adalah contoh dari balok. Dan selanjutnya, pembahasan materi yang ketiga, yaitu prisma. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 2 sisi sejajar dan kongruen, atau panjang sisi dan bentuknya sama, alas dan tutup, yang berbentuk poligon, serta sisi-sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Ciri-ciri prisma, yaitu yang pertama, memiliki 2 alas yang sejajar dan identik. Yang kedua, sisi-sisi tegaknya berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Yang ketiga, bentuk alas menentukan nama prisma. Misalnya, prisma segitiga. Jadi maksud dari prisma segitiga adalah prisma yang alas dan tutupnya itu berbentuk segitiga. Dan prisma segi empat. Prisma segi empat ini dikarenakan alas dan tutupnya itu berbentuk segi empat, maka dinamakan prisma segi empat dan lain-lain. Dan ini adalah contoh dari prisma segitiga, karena alas dan tutupnya ini berbentuk segitiga. Rumus luas permukaan prisma, yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Dan untuk rumus volume prisma, yaitu luas alas dikali tinggi. Selanjutnya, untuk pembahasan materi yang keempat, yaitu limas. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas berbentuk poligon dan sisi-sisi tegaknya berupa segitiga yang bertemu di satu titik puncak. Ciri-ciri limas, yaitu yang pertama,
memiliki satu alas berbentuk poligon. Yang kedua, sisi tegaknya berbentuk segitiga. Yang ketiga, jumlah sisi tegak tergantung pada jumlah sisi alas. Yang keempat, memiliki satu titik puncak tempat semua sisi tegak bertemu. Dan ini adalah contoh dari limas segi 4. Rumus luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Dan untuk rumus volume limas yaitu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Lalu selanjutnya, bangun ruang tak beraturan. Bangun ruang tak beraturan itu adalah objek yang tidak memiliki bentuk geometri yang jelas, seperti batu atau gumpalan tanah. Karena bentuknya tidak terdefinisi dengan rumus, volume benda seperti ini hanya bisa ditaksir menggunakan pendekatan tertentu. Metode menaksir volume bangun ruang tak beraturan. Metode pengukuran dengan air, objek dicelupkan ke dalam wadah berisi air, lalu kenaikan volume air diukur. Rumusnya yaitu volume benda sama dengan volume akhir dikurang volume awal. Metode pembagian ruang. Bentuk tak beraturan dipecah menjadi bentuk-bentuk sederhana, yaitu seperti kubus, balok, atau limas. Untuk menghitung volumenya, kita perlu menghitung volume masing-masing bagian, lalu jumlahkan hasilnya. Baik, di sini ada contoh soal, atau ada soal UNBK tahun 2018. Soalnya yaitu perhatikan gambar. Luas seluruh permukaan bangunan gabungan tabung dan setengah bola adalah, dan ini adalah soal nomor 2. Soalnya dari UNBK tahun 2019. Itu contohnya, ayah membuat topi dari kain dengan bentuk seperti gambar. Luas kain yang diperlukan untuk membuat topi tersebut adalah. Jadi untuk pembahasan nomor 1, yaitu kan yang ditanya luas seluruh permukaan bangunan gabungan tabung dan setengah bola. Nah, di sini diketahui tinggi tabung yaitu 10 cm. Dan diameter dari tabung adalah 14 cm. Tinggi, ini diameter. Atau R atau jari-jari sama dengan setengah dari diameter, yaitu 7 cm. Baik, ini kan yang ditanya luas seluruh permukaan bangunan gabungan tabung. Jadi ini menggunakan LT atau luas tabung gabungan permukaan bangunan gabungan tabung itu pi R kuadrat ditambah T dikali 2 pi R. Jadi nilai pi ini kan mengikuti R. Jika R kelipatan 7, maka nilai pi adalah 22/7 dikali R-nya kan 7 kuadrat ditambah T itu 10 dikali 2 dikali 22/7 dikali 7. Baik, sini 22/7. 7 kuadrat itu kan sama aja dengan 7 dikali 7.
Jadi ini bisa dicoret, ditambah 10 dikali 2 dikali 22/7 dikali 7. Ini 7 bisa dicoret. Nah, di sini 22 dikali 7 itu kan 154 ditambah 10 dikali 2 itu kan 20 dikali 22. Nah, 154 ditambah 20 dikali 22 itu 440 sama dengan 594. Dan yang dicari adalah setengah bola atau ditulis dengan LB atau luas busur, yaitu setengah dikali 4 PR kuadrat sama dengan 1/2 dikali 4 dikali 22/7 dikali 7 kuadrat sama dengan 1/2 dari 4 yaitu 2 dikali 22/7 dikali 7 kuadrat. Jadi ini 7-nya dikurangi 1 atau dihilangkan 1 jadi 22 dikali 7 sama dengan 308. Baik, untuk pengerjaan soal nomor 2 yang ditanya luas kain yang diperlukan untuk membuat topi tersebut adalah, jadi di sini ada kerucut dan suatu lingkaran. Nah, di sini cari luas selimut kerucut. Yaitu rumusnya adalah Pi dikali R dikali S. Ini Pi adalah 3,14 dikali R-nya itu adalah 10 dikali S. S itu adalah garis lukis. Garis lukisnya 26 cm. 26 sama dengan 816,4 cm kuadrat. Nah, untuk selanjutnya yaitu mencari luas selisih dua lingkaran. Yaitu L sama dengan luas lingkaran yang kedua dikurangi luas lingkaran yang pertama. Sama dengan PR kuadrat dikurangi PR kuadrat. Ini PR kuadrat yang lingkaran kedua. Ini PR kuadrat yang lingkaran pertama. Nah, untuk lingkaran yang kedua ini Pi 3,14 dikali jari-jarinya diketahui 20 cm 20 kuadrat
dikurangi 3,14 dikali R diketahui 10 cm, jadi R 10 kuadrat sama dengan 3,14 dikali 20 kuadrat sama dengan 400 dikurangi 3,14 dikali 10 kuadrat itu 100 sama dengan 3,14 dikali 400 sama dengan 1256 dikurang 3,14 dikali 100 yaitu 314 sama dengan 942 cm kuadrat. Nah, untuk total luas kain sama dengan luas selimut kerucut ditambah luas selisih dua lingkaran, yaitu 816,4 ditambah 942 sama dengan 1754,4 cm kuadrat. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai bangun ruang sisi datar yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.